Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Putra Perwira Lubis di Sapa Sumut. Kali ini kita sudah kedatangan Bang Ranto Sibarani. Selamat pagi Bang Ranto. Selamat pagi Bang Putra. Kita kali ini akan bahas soal perjalanan sidangnya kasus Brigadir Joshua, Bang. Jadi ini kan sudah berjalan sebenarnya, sudah selesai pengadilan di tingkat pertama. Dengan vonisnya beragam nih, karena kan ada 5 terdakwa nih. Sambo divonis mati, PC divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun ya, 15 tahun, Ricky Rizal 13 tahun, dan Eliezer nih yang JC-nya ini divonis 1 tahun 6 bulan. Bang Ranto, kayak mana kita lihat nih perjalanan kasusnya ini di persidangan ini? Baik, terima kasih Mas Putra. Jadi kalau kita melihat ya peristiwa penembakan Brigadir Joshua ini, kebetulan saya lahir di Jambi sama dengan Brigadir Joshua ini. Nah, ini sangat luar biasa ya, menyita perhatian publik dan penuh misteri karena di awal kita nggak tahu apa-apa. Kita harus sadar itu. Nanti kita akan lihat ada peranan jurnalis yang duluan pertama sekali siapa yang memberitakan terkait penembakan ini, kemudian itu menjadi perhatian semua orang di Republik ini. Nah, ini kalau terkait peristiwa-peristiwa lain, misalnya di luar negeri ada O.J. Simpson juga pernah ada kejadian seperti itu. Nah, itu menyita perhatian publik. Nah, penembakan Joshua ini memang penuh misteri. Di awalnya kita gelap. Kita nggak tahu siapa yang nembak siapa. Apakah dia yang nembak duluan, ataukah orang lain yang nembak dia duluan, apakah dia melakukan pelecehan, atau orang lain yang melakukan pelecehan seksual. Nah, kemudian karena motifnya belum diungkap ya Bang? Karena motifnya belum diungkap, dan kemarin vonisnya juga, motif juga tidak terungkap. Nah, Nah, sampai di situ masih gelap semua. Sampailah kepada Richard Eliezer nih membuka suara terkait peristiwa apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian publik mendapatkan penjelasan yang terang benderang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, terkait persidangan kemarin kita melihat bahwa memang ya tuntutan terhadap Ferdy Sambo itu adalah hukuman seumur hidup ya. Tuntutannya seumur hidup. Nah, kemudian hakim memberikan vonis mati. Ini yang menarik. Kemudian Richard Eliezer itu dituntut 15 tahun ya. Richard Eliezer 12 tahun. 12 tahun tuntutannya. Tuntutan 12 tahun, vonisnya 1 tahun 6 bulan. Nah, ini yang menarik. Sambo, polisi, jenderal polisi, bintang 2, kepala divisi Propam. Nah, kemudian yang dibunuh juga polisi. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau keluar dari perkara ini, keluar dari siapa yang membunuh siapa, bahwa ini kejadiannya, harus jujur kita, ini kejadiannya pelakunya polisi. Dan korbannya juga polisi. Dan melibatkan banyak juga polisi. Mulai dari yang berbintang sampai yang polisi pangkatnya paling rendah. Nah, yang mau saya sampaikan adalah peristiwa ini harusnya pelajaran besar bagi negara kita, bagi penguasa kita, bagi presiden kita untuk melakukan perbaikan. Perbaikan di mana? Di tubuh kepolisian. Ini pukulan besar bagi polisi. Ini kalau saya tidak keliru, ini yang paling pertama seorang polisi, seorang jenderal berbintang 2 yang masih aktif divonis pidana mati. Kalau saya tidak keliru. Ini yang paling pertama. Dipidana mati ya. Nah, artinya apa? Kita harus jujur. Nah, apakah kepolisian dalam perkara ini sudah menunjukkan rasa bersalahnya? Dengan kata lain, ada permintaan maaf dari kepala kepolisian kita terhadap peristiwa ini. Nah, jadi itu yang saya maksudkan tadi, bahwa ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Penguasa kita harusnya melakukan reformasi di sektor kepolisian ini. Karena bagaimanapun kita harus jujur, masih banyak polisi mendapat komplain di mana-mana. Nah, ini momentumnya. Seorang jenderal bintang 2 yang masih aktif divonis pidana mati. Korbannya juga seorang polisi.
Nah, apakah penguasa sudah memberikan respon terhadap vonis ini? Jangan sampai ini hanya menjadi perkara biasa yang besok kita sudah lupa, kita asik lagi dengan perkara yang lain. Mungkin dengan perkara-perkara kecelakaan, peristiwa-peristiwa pemilu, dan yang lainnya. Sehingga perkara besar ini tidak memberikan apa-apa kepada kita, tidak ada edukasi apapun. Catatan besarnya ini sebenarnya sebuah momentum ya Bang ya, momentum yang tepat untuk lembaga seperti kepolisian ya, untuk merubah dirinya gitu, membangkitkan meningkatkan kepercayaan publik juga sebenarnya ya. Iya benar, jadi ini adalah bencana bagi kepolisian, dalam hal ini penegak hukum ya. Tapi ini adalah mahkota bagi Mahkamah Agung, pengadilan, bagi hakim. Kenapa? Mereka mendapat simpati rakyat. Kita lihat dari respon di internet, netizen, media sosial, dan yang lainnya itu. Nah ini mahkota bagi judikatif, tapi ini bencana bagi kepolisian. Nah momentum ini harus kita gunakan. Harus ada reformasi. Harus ada perbaikan di tubuh kepolisian untuk merespon perkara ini. Kalau tidak ada, sia-sialah. Nyawa yang terbuang karena pembunuhannya, dan nyawa yang akan terbuang karena pelaksanaan hukuman matinya. Bang Ranto, siap. Saya masuk sedikit ke kasusnya. Ini Bang Ranto sebagai praktisi hukum di sini yang muda dan energik nih, dan banyak juga menyuarakan keadilan, mendampingin korban-korban di kasus-kasus pidana yang lain. Bang, kalau kita masuk ke kasus Ferdy Sambo sendiri, ini kan sebenarnya berkasnya bersamaan ya. Tapi kan terdakwanya ada 5. Ferdy Sambo sendiri, catatan kita tadi, Ferdy Sambo dituntut seumur hidup, tapi putusannya vonis mati. Apa yang bisa kita lihat di dalam kasus terdakwanya Ferdy Sambo ini? Baik. Kita sebenarnya bisa belajar banyak ya soal hukum ya dari perkara ini. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari pidana mati, hukuman mati itu masih berlaku di Indonesia ya. Melalui KUHP itu pasal 340. Jadi pidana pokok kita itu masih ada pidana mati. Kita harus melihat itu. Nah kemudian ada banyak ancaman-ancaman pidana mati ya, termasuk korupsi, misalnya korupsi di bidang apa, korupsi dana bencana alam itu pidana mati, mengedarkan narkoba sekian gram ke atas itu pidana mati misalnya, kemudian membahayakan keselamatan pimpinan negara itu pidana mati. Nah dari Sambo ini kita belajar bahwa pidana mati masih ada. Nah terlepas dari pro kontra terhadap pidana mati, saya sendiri prinsipnya menolak pidana mati ya. Nah tapi terlepas dari debat pro kontra pidana mati ini, kita tidak bisa semata menolak pidana mati hanya karena kebetulan korbannya yang terpidananya itu adalah Sambo. Nah, dan menariknya hari ini banyak pihak yang menolak pidana mati karena terpidananya adalah Ferdy Sambo. Nah ini kan harus dilihat ya latar belakang untuk menolak itu kenapa. Karena kita harus ingat tempo hari juga ada lembaga-lembaga tiba-tiba selama ini lembaga peduli dengan anak misalnya kan. Yeah. Nah itu tiba-tiba ribut bahwa PC harus dibebaskan demi anaknya gitu. Nah saat perempuan-perempuan lain berhadapan dengan hukum, lembaga ini kemana? Nah sama juga ada beberapa lembaga sekarang tiba-tiba muncul menolak pidana mati karena Sambo yang menjadi terpidananya. Tapi saat Freddy Budiman yang karena narkoba dipidana mati itu dia kemana? Jangan dong kita pilih kasih soal pidana mati. Nah ini juga pelajaran ya bahwa pidana mati itu tidak bisa melihat orangnya kita pro kontra terhadap pidana mati ini. Saya pikir itu pelajaran juga dari perkara ini. Tiba-tiba orang banyak ribut soal saya setuju, saya menolak pidana mati. Tapi karena terpidananya Sambo, seorang jenderal yang masih aktif ini. Kalau kemarin dukun AS yang menjadi terpidana mati, ada apa tidak dia menolak pidana matinya? Mungkin ke situ. Saya pikir, nah kemudian di KUHP yang baru juga sangat baik ya saya pikir KUHP yang baru. Di pasal yang 100 saya pikir juga ada bagaimana pidana mati ini diterapkan. Nah saya melihat bahwa apakah 3 tahun kemudian perkara ini akan sudah selesai. Kalau inkrah pasti ya, tapi kemudian apakah kemudian Sambo nanti akan mengajukan
gerasi karena di dalam KUHP yang baru ada diberikan kesempatan 10 tahun untuk kemudian mengajukan pengampunan kepada negara melalui presiden. Nah, presiden nanti akan mengevaluasi apakah perbuatan baiknya 10 tahun ini bisa untuk mengubah hukumannya dari pidana mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, tapi kan tidak semudah itu. Orang bilang ada beberapa advokat lah saya sampaikan ya, belum tentu ahli hukum juga. Kalau advokat belum tentu ahli hukum kan. Nah, ada beberapa advokat menyatakan bahwa nanti kepala lapasnya ini yang lebih enak dapat ini segala macam. Tidak seperti itu karena sebelum-sebelumnya juga di KUHP yang lama juga soal bagaimana pengubahan hukuman gerasi itu harus ada rekomendasi daripada kepala lapasnya. Nah, kepala tahanan negaranya kan begitu. Nah, jadi ini nanti tidak semudah itu juga Sambo ini hukumannya akan menjadi hukuman seumur hidup karena KUHP yang baru, tidak. Sama, masih persis sama, hanya cuman kepastian dia. Kepastian berapa tahun dia harus bisa evaluasi hukumannya begitu. Ada kepastian di KUHP yang baru ini, seperti itu. Itu mungkin yang bisa jadi jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat ya Bang ya. Iya. Yang ramai belakangan ini. Bang, sedikit ketika kita masuk dulu ke PC Putri Chandrawati dan Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf ini, mereka ini di tuntutan mereka lebih rendah lebih ringan sebenarnya daripada vonisnya. Dan mereka kalau dari fakta-fakta persidangan sebenarnya tidak melakukan secara langsung ya, tidak menjadi pelaku utamanya juga. Tapi apa ini kira-kira yang menjadi pertimbangan hakim kalau menurut Abang dengan vonisnya seperti itu, Bang? Baik, jadi memang menarik ya melihat tuntutannya lebih rendah, kemudian hukumannya lebih tinggi. Apa ya istilah hukumnya, ultra petita gitu kan, jadi lebih tinggi hukumannya daripada tuntutannya. Nah, saya melihat di sini, ini pelajaran buat rakyat Indonesia semuanya bahwa jangan berbelit-belit di pengadilan. Jangan berbelit-belit di pengadilan. Hakim cukup bijaksana untuk itu yang dipertontonkan, Bang. Iya, benar. Dan itu dipertontonkan sama sekali. Jangan berbelit-belit di pengadilan dan kemudian jangan bersikap pongah di depan hakim. Artinya hakim itu adalah perwakilan yang maha kuasa untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Artinya perwakilan rakyat juga dia untuk menghadirkan keadilan. Nah, saya melihat tuntutan lebih rendah, putusan lebih tinggi, berbelit-belit di pengadilan. Seakan-akan membuat semua orang bodoh. Nah, siapa yang membantu peradilan? Siapa yang membantu suatu perkara untuk terungkap? Dalam hal ini Eliezer, saya lihat itu diberikan hukuman yang lebih rendah. Itulah sebenarnya hakikat hukum kan. Hukum kan bukan hanya sekedar memenjarakan orang. Iya benar. Karena belum tentu orang yang dipenjara juga jera ya. Deterrent effect itu belum tentu. Orang dihukum mati juga belum tentu jera bagi yang lain. Di Perancis, orang bosan dengan pencopetan dulu, tahun 1800-an. Kemudian sampai orang yang ketahuan mencopet harus dihukum gantung di tengah-tengah alun-alun. Nah, pada saat orang menonton penggantungan tersebut, karena mencopet, masih ada juga yang mencopet. Padahal dia sedang menonton orang dihukum mati karena mencopet. Artinya tidak ada efek jera terhadap hukuman mati. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, kenapa vonis lebih tinggi dari tuntutan? Pelajaran, jangan berbelit-belit di depan hakim, di depan peradilan. Bantulah negara, bantu hakim untuk membuat suatu perkara itu terungkap dengan baik, terang benderang. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga saya lihat terkait dengan putusan yang lebih tinggi daripada tuntutan ini, ya. Relasi kekuasaan. Jika Anda berkuasa, jangan salah gunakan kekuasaan Anda untuk menguasai orang lain yang kekuasaannya lebih rendah daripada saudara. Relasi kekuasaan. Jangan karena Anda direktur, manajer, Anda sesuka hati dengan bawahan untuk memerintahkan mereka melakukan tindak pidana. Kalau Anda polisi, jangan melakukan atau memerintahkan bawahan saudara sesuatu yang melanggar hukum. Nah, ini yang saya lihat ya. Nah, siapa-siapa yang melakukannya dan kemudian di depan peradilan berbelit-belit untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, ini yang sedang diajarkan oleh Hakim Wahyu Santoso ini.
saya pikir bahwa Anda bisa saja divonis lebih tinggi daripada tuntutannya jika tidak memberikan keterangan yang baik dan terang benderang terhadap peristiwa tersebut. Dan itu yang harus dipahami masyarakat. Masyarakat saya pikir begitu. Jangan takut berhadapan dengan hukum. Bang, kita jeda sejenak. Siap. Baik pemirsa, kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, kita jumpa lagi. Masih hangat perbincangan kita dengan Bang Ranto Sibarani soal sidang kasus Brigadir J. Kita lanjutkan Bang. Tadi sudah Ferdy Sambo, PC, Kuat Makruf, dan Ricky Rizal. Dan kali ini saya mau nanya tentang Richard Eliezer Bang. Bang, Richard Eliezer ini vonisnya banyak yang menyambut juga gembira. Tapi terlepas dari itu, apa yang bisa kita lihat dari terdakwa Richard Eliezer ini? Dia mengakui dia menembak. Tapi di tuntutan dia sebagai JC sebenarnya kan, posisi dia JC. Dia dituntut 12 tahun dan vonisnya 1 tahun 6 bulan. Bang, apa yang bisa kita lihat ini, Bang? Baik, terima kasih. Nah, terkait Richard Eliezer ini memang ini yang paling menarik ya. Dituntut berapa tahun ya? 12 tahun. 12 tahun, divonis 1 tahun 6 bulan. 18 bulan. Nah, pertama saya mau sampaikan dulu soal pro kontra di tengah-tengah masyarakat terkait vonis ini. Pro kontra ini adalah hal yang wajar. Tidak ada keputusan pengadilan itu yang bisa memuaskan semua orang. Oke. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Pahami bersama bahwa putusan pengadilan seperti apapun itu harus kita hormati. Terlepas dari apa yang membuat keputusan itu diambil ya. Dalam tanda petik biasanya orang menganggap kalau putusan merugikan dia, wah itu udah masuk angin seperti itu. Terlepas dari situ, semua putusan pengadilan harus kita hormati. Nah, pro kontra itu biasa karena apa? Keadilan ini tidak bisa sama bagi semua orang. Nah, terkait Richard Eliezer ini. Nah, ini yang menarik adalah yang paling pertama ya, dia itu mengajukan justice collaborator. Artinya orang yang bersedia memberikan pengakuan apa kejadian yang sebenarnya. Dan itu kan intinya adalah mohon supaya diringankan hukumannya. Orang yang menjadi justice collaborator itu intinya adalah dia akan membantu untuk mengungkap suatu perkara dan mohon diringankan hukumannya. Nah itu tidak mudah. Mengungkap suatu perkara itu tidak mudah. Apalagi Anda sedang berhadapan dengan seorang jenderal bintang 2. Dan kita bisa lihat pernyataan-pernyataan di peradilan. Posisi Richard adalah polisi dengan pangkat yang terendah. Paling rendah, sedang berhadapan dengan polisi bintang 2 yang punya jejaring kekuasaan sangat luas. Bahkan disebut-sebut ada konsorsium dan segala macam itu. Nah ini kita harus melihat di situ. Jadi bukan hanya justice kolaboratornya, tapi keberanian dia berhadapan dengan jenderal-jenderal ini. Nah, jadi saya pikir, ya saya ada di pihak yang bersyukur putusan terhadap vonis terhadap Richard Eliezer ini ringan. Bahkan mestinya ada reward terhadap Richard Eliezer. Oke. Reward itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena semua rakyat kita saat ini sedang ketakutan jika berhadapan dengan hukum. Itu ini intinya. Jadi ketika ada kecelakaan orang kan takut menolong. Nanti terlibat lah. Diperiksa, jadi saksi, jadi ini segala macam. Padahal kan ini semua harusnya meringankan ya. Sehingga orang tidak ketakutan ya. Ada jambret misalnya orang akan ketakutan untuk menolongnya. Ada pencuri orang akan ketakutan melapor. Ada pembunuhan orang ketakutan melaporkannya. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ketakutan melaporkan. Kenapa? Karena takut berurusan dengan hukum. Nah, mulai dari perkara Richard Eliezer harusnya vonis 1 tahun 6 bulan disertai dengan reward supaya pelajaran kepada semua rakyat Indonesia. Bahwa jangan takut berhadapan dengan hukum, apalagi membantu
hukum itu sendiri untuk berjalan dengan baik. Dalam hal ini membantu kepolisian untuk mengungkap satu perkara, jangan takut. Membantu hakim, peradilan, membantu jaksa untuk mengungkap satu perkara, jangan takut. Anda akan dapat reward dan akan dilindungi. Ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu loh. Yang hari ini menunjukkan bahwa sangat bermanfaat lembaga ini kan. Nah, jadi ini pelajaran besar bagi kita bahwa Richard Eliezer adalah suatu praktek. Anda membantu peradilan, Anda membantu hukum, maka Anda akan mendapatkan timbal baliknya gitu loh. Bahkan harus diberikan reward. Ada amicus curiae, ada sahabat peradilan itu kan. Nah, ada beberapa ahli-ahli hukum memberikan pendapatnya kepada hakim. Nah, kemarin hakim Wahyu membacakan itu bahwa kami menerima surat-surat dari, yaitu disebut amicus curiae itu tadi, sahabat peradilan. Nah, itu dipertimbangkan oleh hakim bahwa kita boleh mengirimkan pertimbangan-pertimbangan kita bukan dalam rangka intervensi. Nah, pertimbangan itu apa? Agar meringankan hukuman Richard Eliezer. Nah, itu menjadi pertimbangan dan dibaca oleh hakim kemarin. Dan saat ini sidang di tingkat pertama kan sudah selesai di tingkat pengadilan negeri. Ini Richard ini jadi satu-satunya yang langsung ingkrah nih Bang. Karena tidak ada banding. Karena tidak ada banding. Ini apa yang bisa kita lihat dari langkah jaksa? Padahal kan ini sebenarnya ketika tuntutan jaksa itu tinggi dan ini vonisnya rendah. Ini kan kritik juga jadinya sebenarnya sama jaksanya, bagaimana ini gitu. Iya, menarik ya. Kenapa kok Richard Eliezer kok tiba-tiba jaksanya juga tidak mengajukan banding kan? Iya. Kemudian Richard Eliezer-nya juga tidak mengajukan banding. Kita harus belajar banyak dari perkara ini. Yang pertama adalah di sini ada pemaaf dia, unsur pemaaf dari orang tua Brigadir Joshua. Ini orang tua Brigadir Joshua di depan televisi langsung menyatakan bahwa kami memaafkan Richard Eliezer. Richard Eliezer juga meminta maaf kepada orang tua Brigadir Joshua kan. Itu yang kita saksikan pada sidang dakwaan yang pertama. Benar, pada sidang yang pertama Richard Eliezer langsung bersimpuh kan di depan orang tua Brigadir Joshua. Nah, ini kita lihat. Nah, yang diberikan hukuman mati apakah ada minta maaf? Kan begitu. Ini kan harus kita lihat ya. Nah, beberapa hukum yang lama termasuk di hukum di Arab Saudi itu, hukum Islam itu ya siapa yang menjadi pelaku, kalau keluarga korban, misalnya suaminya dibunuh, istrinya memaafkan, maka dia harus dimaafkan. Oke. Hukuman pancung di Arab Saudi begitu. Siapa yang membunuh anak seseorang, kalau orang tuanya memaafkan, dia diselamatkan dari hukuman pancung kan. Nah, itu sampai segitunya gitu. Nah, Richard Eliezer masih divonis 1 tahun 6 bulan, bukan lantas dilepaskan kan. Nah, jadi saya pikir ini luar biasa, dia harus diberikan reward. Tapi memang dia juga dimaafkan oleh orang tua Brigadir Joshua. Dan dia yang membuat perkara ini terang benderang. Nah, yang lain yang divonis lebih berat, malah memberikan informasi yang membuat kita kebingungan kan, siapa yang melecehkan siapa, seperti itu. Nah, itu saya pikir pelajarannya ya, untuk Richard Eliezer ini adalah bahwa jangan takut berhadapan dengan hukum dan jangan takut membantu sistem hukum ini berjalan dengan baik. Bantulah kepolisian, bantulah pengadilan, hakim, bantulah jaksa untuk mengungkap satu perkara. Berarti Richard Eliezer sudah selesai Bang, tinggal dia akan menghadapin sidang etik ya di kepolisian kan. Nah, di internal kepolisian. Kalau untuk 4 terdakwa lainnya Bang, ini langkah hukum apa yang akan mereka tempuh ini kalau sesuai dengan hukum beracaranya nih, kalau bisa disampaikan Bang? Ya, saya pernah dengar vonis mati ya di suatu persidangan, kemudian hakimnya membacakan dihukum dengan hukuman mati seperti itu. Kemudian, Anda ini mau melakukan upaya apa katanya? Mau upaya banding, kasasi atau apa, kata hakimnya gitu. Banding nggak bisa, nggak ada hukuman setengah mati katanya. 1/4 mati juga nggak ada. Nah, jadi saya pikir untuk vonis Sambo ya saya pesimis ya melihat bahwa dia bisa lolos dari ancaman pidana mati ini. Ini untuk Sambo yang pertama ya. Jadi saya pesimis walaupun dengan KUHP yang baru. Karena memang hakim membuktikan, jaksa juga membuktikan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan sangat terencana kan. Nah itu. Jadi saya pesimis ya. Tapi hak-hak beliau punya
Verdi Sambo itu punya hak-hak untuk melakukan banding sampai ke kasasi dan kemudian memohon kepada presiden, memohon gerasi. Minta gerasi. Iya, seperti itu. Masih sampai panjang lah itu. Atau nanti sampai di kasasi, setelah kasasi masih bisa juga mengajukan PK ya. Peninjauan kembali seperti itu. Nah, termasuk yang lain ya, saya lihat bahwa PC, Kuat Makruf, dan kemudian Ricky Rizal, mereka punya kesempatan untuk mengajukan banding, termasuk jaksa juga. Jaksa sebenarnya jika vonis itu lebih dari 2/3 daripada tuntutannya lebih tinggi, sebenarnya mereka akan banding jaksa. Nah, tapi bisa saja kedua belah pihak banding, misalnya seperti Putri dia banding, jaksa juga banding, bisa. Ricky Rizal juga itu. Banding itu kan artinya keberatan terhadap vonis tersebut kan gitu. Benar. Jadi bisa dua sisi, bisa terpidananya dan bisa juga jaksanya, termasuk Kuat Makruf. Dan Kuat Makruf langsung mengajukan banding tempoh hari kan. Jadi saya pikir mereka akan mengajukan banding, tapi apakah pengadilan tinggi ya dalam hal ini akan mengabulkan permohonan bandingnya? Mari kita lihat. Karena tidak semua hakim juga punya pertimbangan-pertimbangan yang sama kan. Yeah. Nah, apakah mereka akan memenangkan, pengadilan banding ini akan memenangkan kembali hati rakyat? Mari kita lihat. Nah, di sini sebenarnya yang menjadi penantian nantinya kan, apakah masih sama semangatnya dengan pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama tadi. Dan mari kita kawal, kita lihat terus. Harus dikawal dan harus dikontrol terus, termasuk teman-teman pers sebenarnya yang paling di depan kan mengawal ini. Karena rakyat kan sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Pers yang punya waktu sangat ini kan, jurnalis punya waktu sangat luas dan punya daya investigasi yang lebih tajam kan. Bang Ranto, terima kasih, sangat menarik kali obrolan kita pagi ini, tapi waktu jua yang akan kita sudahi. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Ranto Sibarani terkait memaknai sidang dari kasus pembunuhan Brigadir J. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.